Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises be to Allah who has given us mercy and blessing, so we can attend in this event without any problem or obstacle. Salawat and salam may be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness era. Oke, kenalkan, nama saya Rahna Usnaini, panggilannya Rahna. Saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi dari kelompok 6 pada matkul Pancasila yang diampu oleh Ibu Asmarika MPD untuk memenuhi tugas UTS saya. Baiklah, saya akan memulai. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi. Yang kita bahas yang pertama adalah mengenai pengertian ideologi. Pengertian ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos. Idea mengandung arti kata mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi, ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman atau pengalaman. Istilah ideologi dicetuskan oleh Anthony de Traki pada tahun 1754 sampai 1836. Seorang ahli filsafat Prancis, menurutnya ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut sains de idée, sains tentang ide. Pada tahun 1796, ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan tertentu. Pada awal kemunculannya, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, dan dua pikiran. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai fungsi dan makna ideologi Pancasila. Ideologi bagi suatu negara memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah satu, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, orientasi, dasar dengan membuka wawasan makna yang menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Yang terakhir, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu satu, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mempengantarkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dengan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dengan melaksanakan pembangunan. Yang terakhir, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. 3. Kita akan mempelajari mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai landasan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita
dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila telah lama ada pada diri bangsa Indonesia. Hal ini tanpa dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang telah menjadi dalam bagian kehidupan bangsa Indonesia. Oke. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bukan terbentuk secara serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Ditinjau secara kausalitas, asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula dasar filsafat negara yaitu asal penjelang proklamasi kemerdekaan, yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri negara sejak BPUPKI pertama, Panitia 9, sidang BPUPKI dan kedua serta PPKI sampai pengesahannya. Asal mula tidak langsung tentang Pancasila adalah asal mulanya sebelum proklamasi kemerdekaan, asal mula adanya nilai-nilai Pancasila yang terdapat adat istiadat, dalam kebudayaan, serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk negara. Nilai-nilai tersebut telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pokok Pancasila yaitu sebagai negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar dan norma fundamental. Dengan demikian, Pancasila menetapkan hukum tertinggi dalam ideologi Indonesia. Yang kedua adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan hak akidah negara yang fundamental, artinya kedudukannya paling tinggi di penyusunan aturan-aturan di Indonesia. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang terakhir, sebagai perjanjian leluhur bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara atau founding father. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu ideologi dalam artian luas dan ideologi dalam artian sempit. Dalam arti luas, yaitu ideologi menunjuk sebagai pedoman hidup di semua bagi kehidupan, baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam artian sempit, negara itu Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara sebagai ideologi sebagai ikatan budaya ataupun cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan Indonesia, bukan secara paksaan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang tujuan dan penggerakan tujuan serta membimbing imbang bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Keunggulannya pun dan kelemahannya pun yaitu pertama, keunggulannya adalah 1. Memiliki sifat positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua, membela rakyat. 3. Bersifat terbuka. Kelemahannya yaitu terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. B. Ideologi komunisme. Ideologi komunisme pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848 berasal dari Manifest der Kommunistischen. Manifest der Kommunistischen. Pada saat itu, paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh pada dunia. Yang C. Ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme
latar belakang oleh situasi di Eropa. Sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh peran dominasi kelompok aristokrasi dan bentuk pemerintahan yang bercorak dan monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal mencerminkan aspirasi industrialis dan pedagang memulai diterima. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, serta kultitarianisme. Oke, baiklah, sekian penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma'am.